Ya, Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini ya, beliau menyampaikan kami menguji kamu terkadang bencana, terkadang kesenangan. Masih normal ya. Ya, karena ada sekali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman itu betul-betul nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Kemudian dia di rumahnya itu kemudian ada yang nyantoli apa pisang, nyantoli di motor di depan rumahnya. Punya motor, punya untuk kerja. Motornya ya bukan motor-motor kayak itu enggak. Cuma kemudian dikasih rezekinya Pak pisang, ya dimakan pisangnya. Dan beliau cerita saya betul-betul nggak punya uang waktu itu untuk makan itu nggak ada. Ya, jadi sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu contoh satu bahwasanya kalau kita sekedar nggak bisa makan belum pernah kan nggak merasakan yang lebih parah lagi. Apa palingan kalau yang jenengan pernah mengalami coba yang menurut jenengan ke musibah hidup yang menurut jenengan itu nemen gitu apa coba saya tanya apa? Jangan-jangan hidupnya bahagia terus ini alhamdulillah. Nah betul, makanya saya tanya, menurut jenengan kan problematika hidup kita itu ada yang merasa katanya aku sing paling nemen Gusti Allah muji aku sing temenanan. Tapi kita kan belum pernah membandingkan dengan orang yang lebih nemen lagi. Mengapa kemudian kalau dalam ujian kita itu harusnya melihat yang lebih nemen lagi? Nah, tapi kalau dalam urusan apa namanya yang sifatnya untuk meningkatkan keimanan kita ya, kita harusnya lihatnya yang atas lagi. Jangan kebalik ya. Kadang kuwale-wale ya. Kaya wong ben kei gawean lho, wong kae ora bisa apa meneh aku kan ngono. Endo terus wong nang urusan gawean. Kae wae ora iso apa meneh aku. Terus kan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ya ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang apa namanya, Allah itu pasti akan menguji setiap hambanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah sampaikan setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ya, Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini ya, beliau menyampaikan kami menguji kamu terkadang bencana, terkadang kesenangan. Saya tanya sama ibu-ibu ya, ibu-ibu itu kalau dikasih ujian itu menganggap itu ujian itu ketika bencana apa ketika kesenangan? Ketika terjadi bencana. Iya, ketika bencana benar enggak? Ketika dikasih kesenangan menganggapnya nikmat. Iya, itulah. Masih normal berarti ya. Agar kami melihat, kata Ibnu Katsir, mana hamba-hamba yang bersyukur ya, dan mana hamba-hamba yang ingkar. Nah ini. Jadi jarang sekali orang kemudian dia diberi ujian kenikmatan, ini dia merasa jangan-jangan saya lagi diuji. Rata-rata ya nanti nikmat yo ki rezeki anak soleh bener. Nah, ya anak soleh orang itu rezeki. Nah, rata-rata begitu. Rata-rata menganggapnya bahwa kalau nikmat itu bukan ujian. Iya, ini nikmat ini. Ya, jarang sekali menganggap ini ujian. Ya. Nah hari ini ya, sehingga kemudian apa? Ketika merasa nikmat itu hanya berupa yang enak-enak saja, padahal tidak. Kadang Allah menguji hambanya itu dengan ujian kesusahan itu supaya hambanya mendekat kepada Rabbnya. Ya, supaya kemudian hambanya mendekat.
Dan Allah sangat senang kepada hambanya yang dikala diberi ujian itu semakin mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur kepada Allah kalau kita masih diberi kemudahan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Hud Allah sampaikan satu ayat lagi. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin kabir. Nah, ini dan hendaklah kamu minta ampun kepada Rabbmu dan bertaubatlah kepadanya. Jika kamu yang mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan beri nikmat yang baik terus-menerus kepadamu sampai pada waktu yang ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada setiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sungguhnya aku takut kamu tidak akan ditimpa siksa hari kiamat. Jadi Allah itu memberikan balasan orang yang berbuat kebaikan dengan dua balasan, yaitu balasan dunia dan balasan akhirat. Nah, kalau kita berpikir ulang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya akar semua masalah kita kalau menurut ayat hadis-hadis yang Rasulullah sampaikan, akarnya itu adalah dosa-dosanya kita. Jadi Ibnu Qayyim ketika memberikan tafsiran terhadap ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan balasan kepada hambanya yang berbuat kebaikan itu dua. Balasan di dunia maupun balasan di akhirat. Maka ketika kita menyadari bahwasanya yang namanya semua yang kita lakukan ada balasannya, tinggal kita mau milih dibalas di dunia maupun di akhirat atau di akhirat. Karena doa-doa kita pun pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini ada yang berdoa tapi kok belum balasan doa itu kan macam-macam. Yang pertama langsung dikabulkan. Tinggal jenengan pengennya yang mana? Rata-rata seorang hamba pengennya ya langsung ya kan. Contoh doa yang langsung dikabulkan apa contohnya? Tahu enggak? Tahu? Contoh doa yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Doa ketika makan ya kan. Langsung subhanallah langsung ya kan. Itu langsung dikabulkan. Karena mau makan ya. Langsung. Yang pertama tadi dikabulkan di dunia. Yang kedua akan dikabulkan tapi kelak di akhir. Yang ketiga akan ditunda ya, ditunda. Karena Allah memberikan balasan itu pasti yang paling pasti. Jadi misalkan ya, jenengan hari ini dikaruniai anak, makanya dulu ada pernah seorang kiai itu menyatakan, kita itu harus mensyukuri, misalkan kita pengen punya anaknya laki-laki, kemudian munculnya lahirnya apa? Cewek. Ya kita harus bersyukur. Ya, harus bersyukur. Ya. Sama seperti kisahnya siapa? Kisahnya siapa yang pengennya laki-laki dapatnya perempuan di dalam Quran? Kisahnya siapa? Keluarga siapa? Keluarga Imron. Keluarga Imron itu kan pengennya anaknya itu adalah laki-laki. Tapi kemudian munculnya siapa? Lahirlah Maria. Padahal mereka sudah bernadar kalau lahir pasti akan jadikan apa? Penunggu Baitul Maqdis. Tapi ternyata lahirnya siapa? Maria. Ya tetap di sana. Ya. Ketika dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberiannya ya, kemudian tetap nadarnya untuk kemudian di Baitul Maqdis itu dilaksanakan, maka Allah akan beri rizki. Apa rizkinya Maryam? Di dalam ayat tentang kisahnya Maryam itu dikasih rizki berupa buah-buahan, makanan yang tidak ada di musimnya. Kalau musimnya musim dingin berarti musimnya musim panas. Kalau waktu itu musim panas, buah-buahnya musim dingin. Ya kenalnya musim cuma itu. Kalau di sini kan ada musim, apalagi musim di sini musim kondangan ya kan, itu di sana enggak ada. Musimnya musim kondangan. Jadi terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memahami bahwasanya
problematika kita ujung-ujungnya karena apa? Karena dosa-dosa kita yang muncul. Makanya kacamata kita tinggal kita pilih. Kacamata yang pertama ini ujian karena dosa-dosa kita, ya. Atau ini itu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya.